teman-teman, salam sehat ya untuk kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Ayu Patricia Afi. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hakikat dan bimbingan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Jadi, pada tahun 1961, Frank Miller mengatakan bahwa bimbingan konseling adalah bantuan yang diperoleh individu untuk mencapai kebutuhan pemahaman diri dan pengarahan diri agar mampu menyesuaikan diri dengan maksimal di sekolah. Jadi, pengertian bimbingan itu sendiri merupakan upaya bimbingan untuk membantu mengoptimalkan individu. Jadi bimbingan yang berkembang di lingkungan saat ini merupakan bimbingan yang bersifat komprehensif. Bimbingan yang bersifat komprehensif ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah dia bersifat edukatif. Bersifat edukatif ini adalah penekanan pada pencegahan dan pengembangan. Selanjutnya adalah bersifat pengembangan. Bersifat pengembangan sendiri adalah penekanan pada perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu melalui strategi atau upaya pokok perekayasaan lingkungan perkembangan. Yang ketiga adalah outreach. Outreach sendiri adalah target pelayanan kepada semua individu dalam semua konteks kehidupan. Jadi selanjutnya adalah tujuan bimbingan konseling. Tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar di taman kanak-kanak yaitu untuk mengembangkan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Guru di pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak harus melaksanakan perannya sebagai pendamping terhadap anak karena guru harus mengintegrasikan kegiatan bimbingan pada saat sedang mengajar. Jadi selanjutnya adalah apa sih tujuan bimbingan konseling bagi anak? Kenapa sih anak harus dapat bimbingan konseling? Jadi tujuan bimbingan konseling bagi anak itu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak agar anak dapat mengenal dan memahami potensi, kekuatan serta tugas-tugasnya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada di lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal dan menentukan tujuan rencana hidup serta rencana pencapaian tersebut. Yang keempat adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, anak diberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya untuk kepentingan diri, lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat. Yang keenam adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan sekitar anak. Yang ketujuh adalah mengembangkan segala potensi dan kekuatannya secara tepat, teratur, dan optimal. Jadi, secara garis besar, layanan bimbingan konseling bagi anak usia dini ini bertujuan untuk membantu anak didik supaya dapat mengenalkan dirinya dan lingkungan terdekatnya sehingga anak dapat menyesuaikan diri melalui tahap pemeliharaan dari kehidupan di sekolah ke kehidupan masyarakat sekitar anak. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Jadi fungsi bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yang kedua adalah fungsi pencegahan, yang ketiga adalah fungsi perbaikan, sedangkan yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Selanjutnya adalah ruang lingkup bimbingan konseling. Wow, layanan bimbingan konseling itu mengutamakan jenis ruang lingkup seperti apa sih? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah bimbingan pribadi,
sosial. Jadi, bimbingan pribadi sosial ini adalah untuk mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan secara baik dengan lingkungan. Yang kedua adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini adalah untuk tercapainya tujuan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup perkembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Yang ketiga adalah bidang karir. Bidang karir ini adalah untuk mempersiapkan anak memasuki level pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, tujuan bimbingan konseling ini sangat membantu ya teman-teman, membantu orang tua untuk mengerti dan memahami anak sebagai individu, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi anak yang berhubungan dengan situasi di rumah, membantu orang tua untuk mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan indranya. Jadi yang terakhir adalah memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Oke teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you.